Dan mereka pas bayar pun juga nggak cuma-cuma, mereka bisa kayak bayar kayak semacam kayak up to kayak $150 buat setengah jam. Oke, selamat datang teman-teman. Selamat kembali menonton acara Jadi Gini Kreatif bersama Rizky dan Kace. Dan Alf. Biar juga Alf. Kenal. Apa kabar Alf? Surviving. Surviving. Nah, Alf, coba dong. Kan tadi udah sempat perkenalan diri, tapi mungkin boleh cerita sedikit soal fotografinya Alf, kapan kayak mulai suka fotografi gitu, terus ngejalaninnya. Oke. Kebetulan beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah sekitar 2 hari yang lalu ya, itu kayak semacam anniversary gue mulai cosplay fotografi secara serius. 2009 ya, pas 2009 2 hari yang lalu itu sebenarnya podcast pertama gue di Indo. Waktu itu podcast Fullmetal Alchemist sama Kika, ada Naru juga waktu itu. Naru masih kurus waktu itu. Naru masih oh, ada Ferdi juga. Ferdi masih agak gemukan waktu itu. Siapa lagi ya? Oh, itu kayaknya terakhir kali gue ngeliat Ferdi cosplay deh. Dan waktu itu ada banyak orang sih yang cosplay, dan waktu itu gue kayak technically gue nggak diundang untuk jadi fotografer. Gue cuman kayak waktu itu gue lagi nginep di rumah Hime kalau nggak salah. Terus mereka kayak, kita bakal ada podcast nih di Kota Tua gitu kan. Terus gue kayak, kebetulan nih gue baru dapat kamera nih, gara-gara kampus gue ini kayak kelas fotografi gitu kan. Gue ada kamera nih, boleh coba ikutan deh. Terus gue foto-foto, terus gue kemana-kemana nih lihat hasil fotonya, terus gue kayak wow, jelek banget ya itu. tapi itu juga jadi ngebuka mata gue aja kayak wow, character development. Tuh. Jadi udah berapa tahun ya? 10 tahun? 11 tahun. Alf, bisa tolong jelasin nggak perbedaan foto cosplay di Indonesia dan di Amerika, atau secara umum di Asia dan di Amerika gitu? Nah, ini adalah pertanyaan yang sering ditanya sama orang-orang sini juga ke gue. Kayak mereka selalu nanya, ini kalau di Asia gimana sih photoshootnya gitu. Terus gue kayak it's so different. Bedanya gini sih, kalau di Amerika, mungkin gue bakal bilang lebih kayak in some part of America, karena gue bilang ini soalnya Amerika itu cosplay community itu gede banget, kayak bilang hampir 100 kalinya komunitas cosplay di Indo kayak mungkin. Kayak ada spesifik grup yang stylenya masih kayak style di Asia gitu. Kayak misalnya kayak Banituan, kan biasanya orang-orang di Asia kan pada tahu Banituan kan, soalnya emang stylenya emang Asian banget kan gitu. Terus juga ada juga yang stylenya sangat western banget, dan biasanya orang ini biasanya nggak dikenal di Asia soalnya mereka stylenya beda gitu. Jadi perbedaannya itu lebih gini sih, kalau dari based on dari yang gue lihat, kalau di Asia biasanya fotografer kita itu di Indonesia gitu, terutama kayak misalnya kayak Denny gitu kan, si Pepperfly gitu-gitu, biasanya kan fokus di storytelling gitu. Kayak emang kayak aesthetically beautiful gitu kan, kayak cerita yang ingin mereka katakan kayak secara not literally but kayak more subtly gitu kan, kayak lebih subtle gitu. Kalau biasanya orang Amerika mereka lebih straightforward sih. Jadi kayak biasanya
foto-foto kayak yang western style gitu, yang bisa kita lihat itu biasanya lebih kayak yang kayak super hyper editing kayak kayak movie poster tinggi gitu biasanya stylenya. Gue sempat ini kan sempat berpikir nih kenapa kayak gini ya, kenapa orang-orang yang sangat American ini kenapa mereka stylenya gini banget ya, kenapa bisa ada perbedaan antara Asian style sama Western style gitu kan. Terus gue pikir kayaknya mungkin ini kali ya, mungkin karena emang culture-nya beda sih ya. Setahu gue kalau fotografer Asia gitu yang rata-rata yang gue tahu ya, itu biasanya mereka kan emang terinspirasi dari manga atau dari anime gitu kan. Dan biasanya kan manga dan anime kan mereka punya estetik masing-masing kan. Kadang-kadang kita yang dari Asia kan pengen mencoba untuk kalau pengen nyoba biar hasilnya itu sangat mirip atau sangat kayak do justice to its original source gitu. Jadi kayak pas kita ngefoto cosplayer ini, kita mau cosplayer ini tuh kayak emang karakter tersebut gitu. Kayak foto ini kayak emang di dunia tersebut bukan di bumi ini gitu. Nah, sekarang kalau di Amerika kayaknya mungkin karena rata-rata cosplay fotografer sini rata-rata itu emang udah terbiasa sama kayak portrait fotografi gitu kayak. Sehingga foto-foto mereka itu ya dan mereka di sini kan udah biasa sama kayak movie poster kan biasanya emang sangat straightforward, sangat simpel kan, soalnya kan itu emang harus kayak gitu kan. Kalau movie poster emang tujuannya biar as simple as possible, kayak lu pas lihat langsung ngerti oh itu arti itu gitu. Jadi menurut gua mungkin itu salah satu alasan kenapa fotografer sini rata-rata lebih punya style yang sangat straightforward dan look like it's like pure portrait gitu dibandingkan Asia yang lebih punya subtle hints. Dan gue ngomongin specifically cosplay fotografi. Gue ngomongin specifically cosplay fotografi. Based on dari kata-kata teman-teman fotografi sini, ini bukan kata-kata gue, ini kata-kata mereka. Gue berhasil semacam menginspire fotografer sini untuk mulai ngubah style tersebut sih. Pas mereka pertama ngeliat style gue, mereka nggak ngerti. Mereka bingung. Mereka benar-benar like why, like what's going on gitu. Terus akhirnya gue nyoba jelasin, oh ini gini. Terus semenjak itu gue kayak semacam mungkin kalau misalnya di Facebook atau mungkin kalau misalnya di Facebook gua nge-share kayak style kayak jam, misalnya di jam Amerika, which is biasanya jam Amerika biasanya kayak jam siang sampai malam, gua bakal nge-share kayak fotografi dari Asia sehingga mereka bisa ngeliat. Terus biasanya pas jam malam gue, which is saatnya jam Asia, gue bakal nge-share fotografi dari Amerika sehingga orang-orang Asia bisa ngeliat orang-orang Amerika itu hasil style kayak gini gitu. Dan semenjak itu gue ngeliat sekarang jadi mulai banyak fotografer Amerika yang mulai nge-mix antara style yang kayak full portraitor, jadi ada mixnya antara itu dan storytelling ala Asia gitu. Ya semacam itu. Gue tahun lalu gue bikin panel di salah satu con di Amerika, LA, ngomongnya hal ini. Dan gue satu hal yang menarik di komunitas cosplay sini. Gue sempat nanya sama audiens gue, kalian itu lebih prefer ngelihat cosplayer yang pas mereka cosplay misalnya mereka cosplay, misalnya si cosplayer A gini kan, pas mereka cosplay mukanya beda-beda terus sesuai karakternya, atau kalian lebih pengen si cosplayer A ini cosplay beda-beda tapi mukanya tetap kayak kelihatan si A gitu. Misalnya gue bisa contoh paling gampang ya, Jessica Nigri gitu misalnya. Lo kalau misalnya lihat Jessica Nigri cosplay, kan dia cosplaynya baik banget kan, tapi setiap kali dia cosplay, satu hal yang pertama kali lu lihat itu pasti langsung, oh itu Jessica Nigri.
Iya. Abis itu baru karakternya kan. Gue sempet tanya ke audiens gue, itu kenapa ya kira-kira, kenapa ya kayak gitu? Terus salah satu audiens gue ada yang ngejawab dengan, menurut gue jawaban yang cukup benar sih, kayak maksudnya apa ya? Cukup masuk akal sih. Jadi dia bilang, siapa cosplayer kayak Jessica Negri atau kayak cosplayer yang kayak yang rata-rata di Patreon gitu. Alasan mereka kenapa mereka nggak berusaha untuk all out mencoba untuk mengubah muka mereka kayak karakter itu karena personality mereka itu atau mereka itu udah jadi brand. Jadi kayak Jessica Negri itu udah sebuah brand gitu. Jadi saat lu misalnya Jessica Negri mengubah muka dia, secara langsung itu mengubah brandnya dia dan well, I guess marketing wise it's not good ? But that's her and you know what, and she's she's like hella successful, so it's good on her and I don't say like satu hal ini benar, satu hal itu salah gitu. Dua-duanya sih baik-baik aja gitu. Cuman gue cukup nangkep itu hal yang menarik aja gitu, kayak ada cosplayer yang ingin berusaha biar mereka itu kayak benar-benar mirip banget sama karakternya gitu, kayak benar-benar kayak ngubah alisnya, kayak kadang-kadang ya contouring all this and that. Terus kan ada cosplayer yang emang ya pakai kostum all good gitu, tapi tetap mukanya tetap this is me gitu. Nah, cosplayer Asia dan Amerika itu sangat berbeda. Itu di satu hal. Cosplayer Asia yang datang dari Asia, yang emang dari Asia lagi di Amerika, dan cosplayer Amerika yang ya well mungkin Asian tapi mereka born di Amerika. Mereka rata-rata yang dari Asia, mereka hampir 100% pengen muka mereka dirubah, liquefy. Kayak dagu diginiin, terus like hidung diginiin, mata giniin gitu. Mereka pokoknya pengen liquefy all this all that gitu. Nah, tapi kalau orang Amerika mereka bakal merasa insulted gitu. Like why you change your move, like is there something wrong with my face gitu, kind of thing. Dan itu menurut gue ini sih hal yang sangat menarik sih, kayak sangat kontras gitu. Awalnya gue kira ini apa, well, mungkin cuma orang-orang, mungkin cuma white people doang kayak gitu ya. Tapi rupanya enggak, rupanya siapapun yang lahir di Amerika, mau itu Asian American atau siapapun, rata-rata itu pasti selalu kayak gitu. Rata-rata mereka justru nggak mau liquefy compared to like almost all Asian, like the one that came from Asia yang jadi klien gue itu rata-rata pasti mau mukanya diubah semua gitu. Dan itu cukup menarik sih menurut gue sih. Di masalahnya itu kalau sini kita susah banget sih ngatur schedule ya. Soalnya gue nggak tahu kalau di Indo gimana gitu. Tapi seingat gue zaman gue masih di Indo, rata-rata kan kita gitu yang udah kerja gitu kan. Rata-rata kan kerjaan weekdays kan. Kalau bisa weekend libur gitu kan. Dan most of us is like that. So jadi kita bisa gampang lah ngatur schedule. Oh, ntar weekend yuk foto ini gitu. Nah, kalau sini enggak. Kalau sini semua orang punya jadwal yang beda-beda. Kadang-kadang ada yang kerja di weekend, kadang-kadang kerja di weekdays, and so forth. Jadi bisa kita suka ada niat untuk melakukan kayak road trip gitu. Tapi biasanya masalah itu di schedule. So far project gue yang terjauh sih so far pas kita ngefoto Life is Strange tahun 2016 sih. Itu gue dari LA nyetir all the way to Portland. Kayak 16 jam itu nyetirnya. tapi super worth it ya. Dan alasan kenapa kita pergi ke Portland buat foto Life is Strange, soalnya Life is Strange tersebut itu emang based on Portland. Jadi kita go all the way over there and then we do the thingy. Kalau di Amerika itu cosplayer itu sangat, or at least ya, I'll say cosplayer. Cosplayer itu sangat menghormati fotografer.
which means mereka nggak bakal nuntut lu macem-macem buat lu harus bikin muka gue kayak gini, lu harus ngirit-ngiritnya gini gitu. Mereka nggak kayak gitu, mereka benar-benar kayak biarin gue, kayak mereka ngasih gue creative freedom gitu ke gue, kecuali kalau mereka itu klien, kayak you know, paid clients and all that stuff, then they'll have the creative control. Tapi iya, biasanya orang-orang sini mereka nggak bakal kayak nuntut lo buat lu harus bikin ini gitu. Nggak, karena di sini itu mereka udah terbiasa dengan ini hal yang gua kurang demen dikit sih, which is mereka itu ngerasa fotografer itu orang yang punya semua kekuatan untuk foto tersebut gitu. Jadi modalnya itu nggak punya kekuatan untuk ngatur-ngatur. Tapi buat gue bakal tetap ya, sama prinsip gue, which is this is our work. So gue bakal open my mind kalau misalnya lu mau, menurut lu ini harusnya gimana, terus gue bakal coba gitu. Ini juga hal yang menarik sih, for FYI aja gitu ya. Since we talk about like missions between the East and West Coast, kita agak beda dikit gitu mindsetnya. Kalau di East Coast semuanya itu harus bayar. Jadi lu kalau misalnya ke con, misal lu cosplayer dan lu ke con, misal lu mau diambil foto gitu sama fotografer, biasanya sih cosplayer harus bayar fotografer ya buat bisa foto tersebut lagi. And I'm talking about like a real like photo shoot, not like you know like whole shoot kayak pakai HP terus ambil foto gitu. Nope. We're talking about like a real photo shoot. So kalau di East Coast itu semuanya harus bayar. Nah kalau di West Coast not really. Kalau West Coast itu masih antar temen kayak, jadi kalau mau foto ya udah, iya foto sama gue gitu, nggak usah bayar gitu. Nah, Katsucon itu karena Katsucon sangat besar, salah satu con terbesar di East Coast. 2 tahun lalu, beberapa fotografer gede dari West Coast datang ke East Coast. Dari sana mereka belajar kalau orang-orang di East Coast itu pada bayar ya cosplayer ke fotografer. Nah, mereka belajar itu, terus mereka bawa ke West Coast. Nah, terus akhirnya semenjak dari itu, kayak itu sekitar 2017 deh kayaknya. Semenjak 2017 akhirnya tradisi commission, like photoshop commission at the con, akhirnya mulai terlahir di West Coast. Tapi tetap nggak se-ekstrim East Coast. East Coast itu saking ekstrimnya itu kayak, teman gue pernah nih sekali, dia datang ke New York Comic Con kalau nggak salah. Dia dari LA kan, fotografer. Datang ke New York Comic Con, terus dia nemu satu cosplayer yang dia suka, terus dia foto deh. Terus cosplayer nanya, ini harus bayar berapa? terus temen gue kaget, nggak usah bayar gitu. Terus ya akhirnya Indian mereka tetap bayar sih. Dan setelah con itu selesai, rupanya sempat ada semacam conversation antara komunitas fotografer sana. Kayak rupanya kalau misalnya ada yang nggak bayar, kayak free gitu, itu bakal kayak semacam merusak ekosistem. Pasarnya situ lah. Iya, pasarnya situ gitu. Dan biasanya, dan salah satu alasan kenapa sekarang jadi banyak fotografer dari West Coast pasti selalu datang ke East Coast itu karena siapapun fotografer siapapun yang datang ke con East Coast pulang-pulang pasti langsung tajir. karena semua orang dari East Coast pasti bakal bayar mereka gitu, dan mereka pas bayar pun juga nggak cuma-cuma, mereka bisa kayak bayar kayak semacam kayak up to kayak $150 buat setengah jam doang.
ada orang yang menggunakan oh ya udah kita foto di con aja, tapi at the end kayak foto itu sama fotografer dijual gitu. Terus itu jadi isu karena kayak lu kenapa nggak put credits, lu nggak apa gitu. Terus tapi kan gue komis kayak gitu loh. Maksudnya dari sisi cosplayer. Iya, ya bisa bos. Biasanya kalau misalnya ketahuan gitu, biasanya sih rata-rata itu biasanya pihak yang berhubungan biasanya mereka bakal coba solve barang-barang gitu. Kalau misalnya ketahuan mereka bisa suka tinggal karena ini urusan mereka jadi mereka bisa ngurusin mereka sendiri. Tapi kalau misalnya salah satu dari mereka masih ngeyel dan komunitas biasanya salah satu dari mereka bakal kayak mulai kayak like one of those witch hunting thingy gitu, bakal expose kalau this photographer is like selling my thing without my consent, or this cosplayer selling like these photos on their Patreon without my consent, all those stuff gitu. Itu terjadi tapi nggak gitu sih, nggak gitu gede-gede banget sih. Soalnya biasanya misalnya terjadi pun itu biasanya di antara mereka sendiri gitu. Biasanya sebelum foto pun kayak misalnya gue gitu, biasanya gue di pas nge-apply mau foto sama gue di website gue itu biasanya gue udah nulis jadi ini foto-fotonya itu buat gini-gini, kok misalnya foto yang mau pakai buat gini-gini kasih tau gue, ntar kita bisa atur gitu-gitulah. Jadi intinya sebisa mungkin buat nge-inform satu sama lain gitu kalau lo ingin melakukan hal yang ekstra gitu. Tuh. Ya, jadi berarti sih, kan intinya komunikasi. Itu juga ini sih juga terjadi juga kok di Amerika gitu. Juga banyak juga fotografer yang rupanya tidak sebaik yang kita kira. Kayak misalnya beberapa tahun lalu itu kayak ada beberapa teman fotografer kita yang rupanya yang kita udah tahu dari lama gitu. Tapi rupanya ketahuan kalau mereka itu rupanya punya kayak motif gitu. Udah ini sih kayak satu udah di tangan polisi sih. Soalnya yang ini lumayan parah sih, kayak dia itu kayak fotografer, terus dia kayak naruh hidden camera gitu di dalam kayak ruang ganti gitu. Terus ketahuan, terus ya diproses akhirnya. Dan ironisnya ya itu kayak rupanya itu kayak teman dekat kita gitu, dan kita kayak kita sendiri kayak shock gitu, kayak komunitas kita itu kayak shock gitu. Soalnya nggak nyangka kok bisa gitu ya. Tuh. Kalau kesan gue kalau misalnya untuk menghindari hal itu ya misalnya mau photoshoot sama fotografer yang nggak dikenal gitu. Walaupun dikenal kayaknya, nggak dikenal tetap bawa temen. Like it's always fun to have more people anyways. Lu pernah ketemu sama cosplayer atau di sana pernah kayak ada isu mengenai apa sih bilangnya blackfacing cosplay? Oh, okay. Good one. That's a really good question actually. Okay, so blackfacing and stuff like that. Menurut gue, ini pure menurut gue, ini lebih ke cultural sih, ya. So kalau menurut gue, karena blackfacing itu kan, setahu gue kan emang cukup keras ya di Amerika pada zamannya kan, dan itu kan merendahkan kayak, the African Americans and all that stuff because they mock like those races. So it's like something really like sensitive over here. Dan kok menurut gue sih, kalau misalnya lu di Amerika dan lu tetap melakukan itu, menurut gue itu bukan hal yang bagus sih. You're not respecting like the history of this place. But if you're not from America, I'm just gonna say this: if you're not from America, you may be able to do that, but just understand that it was something
really bad in the past in America in like in old days. Mungkin kita sebagai outsider mungkin kita nggak akan bisa mengerti ya hal tersebut. Tapi at least kalau misalnya kita bisa nge-respect hal tersebut, that would be nice. Masalah yang terjadi itu sekarang itu karena dua kubu ini antara Westerners sama Asians, mereka itu saling kayak gitu loh, kayak oh you can't do that, and then the Asians are like no, we can do whatever we like because we're not American and stuff like that. Kalau menurut gue sih, well, just be respectful to each other. Like try to understand why the Americans say this, and then I think we should be fine. But there will be risk. There will be risk. That's I'm just gonna say. There will be risk, like a potential risk. Like of course you can't make everyone happy. Well, that's for sure. But yeah, that's what I think. Oke, teman-teman semua, terima kasih udah menonton episode Jadi Gini Kreatif kita kali ini bersama Katze dan Richie dan Alf, bersama dengan bintang tamu kita si Alf dari Alf Fotografi. Thank you Alf udah datang, udah mau ikut acara kita. Thank you for having me.